Ayahku adalah dewa perang. Bab 557. Bahkan ada ratusan kepala hantu yang sangat ganas yang muncul dari darah, berputar di udara, dan kemudian tiba-tiba menerkam ke arah tengah. Dia menerkam para penyihir berwarna merah darah, mendesak mereka untuk menumbuhkan duri yang semakin ganas, dan terus menusuk tubuh Guan Qianjun. Dewa Surgawi berteriak dengan keras. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu bahkan jika aku menghabiskan 20 tahun hidupku lagi. Bahkan jika aku menghabiskan total 30 tahun hidupku, aku masih bisa perlahan-lahan merawat diriku agar kembali sehat, tapi kamu. Guan Qianjun, kamu sudah mati. Kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Hahaha. Kamu akan hancur berkeping-keping. Begitu dia menyelesaikan kalimat terakhir, dia kembali melontarkan teriakan yang menyayat hati. Mustahil. Di saat yang sama, dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Ada banyak darah di suapan ini, dan bahkan ada potongan organ dalam yang tercampur di dalamnya. Tentu saja, seteguk darah ini tidak lagi dapat memicu kekuatan membunuhnya. Sebab, pada saat yang sama, kecapi hantu yang terbuat dari kayu persik di depannya benar-benar meledak dengan keras dan hancur berkeping-keping. Bersama dengan rak di bawahnya, semuanya retak dan jatuh ke tanah. Saya melihat Guan Qianjun langsung mendengus marah. Selusin gadis iblis merah yang mengelilinginya tiba-tiba tampak seperti semua monster berubah menjadi asap hitam sebelumnya. Mereka semua pingsan. Dan ribuan paku yang mereka tikam ke tubuh Guan Qianjun juga seketika berubah menjadi asap yang sangat lemah dan dengan cepat menghilang tanpa bekas. Kepala hantu itu menghilang, dan darah yang memenuhi seluruh aula menghilang dalam sekejap. Selusin atau 20 orang besar juga menghela nafas lega dan dengan lemah melihat kekacauan di sekitar mereka. Tapi wajah Dewa Surgawi pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Dengan keras, kursi taisi yang sangat kuat yang dia duduki tiba-tiba roboh. Dia jatuh ke tanah dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Rasanya seperti aku hendak memuntahkan seluruh darah dari tubuhku. Tapi dia masih muntah-muntah, seperti suka meludah darah. Sambil muntah, dia mengeluarkan raungan yang sangat mengejutkan, "Siapa kamu? Kenapa? Kenapa kamu memiliki kekuatan yang begitu besar, perisai Vajramu? Apakah kamu benar-benar mencapai level ini? Hanya ada sedikit orang di dunia ini yang bisa menghancurkan kejahatan berdarahku. Siapa kamu?" Dia berteriak, wajahnya penuh kesedihan, dan dia hampir pingsan. Orang-orang di sekitarnya benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah menduganya. Guan Qianjun ini sangat kuat. Wakil kepala sekolah dari Sekte Naga dan Harimau cukup kuat. Dengan harpa hantu, dia bisa mengeluarkan suara sihir yang menakutkan dan menarik begitu banyak monster, tetapi Guan Qianjun mampu mengalahkan mereka semua dengan pendekatan A yang konstan dan selalu berubah kekacauan. Bahkan, dia juga menghancurkan semua kecapi hantunya. Seluruh keberadaannya hancur. Terutama Namong Tianhao dan Dongfang Xingchen memandang Guan Qianjun seolah-olah mereka sedang melihat iblis super. Saya merasa sangat takut, mengapa saya memprovokasi Raja Iblis ini. Guan Qianjun memamerkan giginya kegirangan pada Dewa Surgawi, dan berkata perlahan, "Kamu tidak perlu peduli siapa aku. Lagi pula, kamu telah kalah sekarang, jadi aku berkata, sobat, apakah kamu masih menginginkan Haoyu Tianzuangku?" Saat dia berbicara, ada sedikit ejekan di wajahnya. Pada saat ini, Dewa Surgawi jelas sangat terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan getir, "Keterampilanku lebih rendah dari yang lain. Apa yang bisa kukatakan? Oke, aku akan pergi. Aku tidak akan pernah memikirkan tentang pembuluh darah naga itu lagi." Meskipun dia mengatakan ini, ada sedikit kekejaman di matanya. Jelas sekali dia tidak mau mengaku kalah. Hanya saja skill Yating yang sebenarnya tidak sebaik yang lain sekarang. Kita hanya bisa menurunkan status kita terlebih dahulu dan menunggu hingga suatu saat bisa comeback dengan karakter yang lebih kuat. Saat dia berbicara, dia terhuyung keluar dan berjalan keluar, tampak seperti pahlawan di usia senja. Ketika orang-orang besar melihat betapa frustrasinya dia, mereka tidak berani menghentikannya, jadi mereka memandangnya dengan simpati. Wakil kepala sekolah ini sungguh menyedihkan, dia dikalahkan seperti ini. Hidup itu seperti sandiwara, goda dia. Dongfang Xingchen dan Namong Tianhao masih sedikit enggan, dan ingin bertanya lagi kepada makhluk surgawi ini apakah ada senjata ajaib yang dapat menaklukkan Guan Qianjun, tetapi mereka berbalik dan melihatnya. Wajah Guan Qianjun masih memiliki ekspresi mematikan di wajahnya, jadi mereka tidak berani bertanya, takut mereka akan dibunuh jika bertanya. Guan Qianjun menoleh sedikit dan melihat sosok Dewa Surgawi yang terhuyung-huyung ke arah luar. Senyuman jahat tiba-tiba muncul di wajahnya.
Dia tiba-tiba berkata, jadi, Dewa Surgawi, wakil kepala kultus naga dan harimau yang terkasih, apakah kamu akan pergi begitu saja? Dewa Surgawi, ini. Langkahnya tersandung dan sosoknya berhenti di depan pintu. Dia tidak melihat ke belakang. Dia bertanya dengan nada sedih dan sedih, aku telah dikalahkan olehmu. Semua monster yang akhirnya aku ciptakan telah dihancurkan olehmu. Semuanya olehmu. Bahkan salah satu senjata super ajaib dari Sekte Naga dan Harimau kami, Hantu Qin, dihancurkan olehmu. Apalagi yang kamu inginkan? Apakah kamu masih ingin mengambil nyawa lamaku? Bisakah kamu menanggungnya? Aku berumur 73 tahun ini, tidak bisakah kamu membiarkan aku menghabiskan masa tuaku dengan damai? Bagaimana dengan menghormati orang tua dan mencintai yang muda seperti yang dijanjikan? Di akhir cerita, ia tetap menyedihkan dan memiliki aura yang membuat pendengarnya sedih dan pendengarnya menangis. Guan Qianjun berkata dengan emosional, kehidupanmu yang lama ini tidak ada gunanya bagiku. Yang kuinginkan hanyalah harta karun lainnya. Tiba-tiba, Dewa Surgawi bergidik. Dia secara refleks berteriak, saya tidak punya harta lagi. Satu-satunya harta saya adalah harpa hantu, dan Anda menghancurkannya. Kalau mau diambil, boleh diambil. Masih ada beberapa potong kayu yang tersisa. Meski tidak ada gunanya, tetap bisa menyalakan api. Saat dia berbicara, suaranya terdengar sangat bersalah, dan dia tidak sabar untuk menyelinap keluar. Suara hantu Guan Qianjun terdengar pelan di telinganya. Jika kamu mengambil langkah lagi, aku jamin kamu tidak akan pernah bisa mengambil langkah lagi. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, kakimu pasti akan cacat. Kamu harus percaya padaku. Siapapun yang tidak percaya padaku akan mati dengan menyedihkan. Setelah melihat kemampuan Guan Qianjun, Dewa Surgawi segera menghentikan langkahnya setelah mendengar ini. Dia berkata dengan nada yang lebih sedih dan sedih, Guan, kamu harus berbelas kasih dan penyayang. Tinggalkan garis di dunia agar kita bisa bertemu satu sama lain di masa depan. Jangan paksa aku, orang tua yang jahat, seperti ini. Orang-orang besar itu akan semakin kesal padamu saat mereka melihatnya. Mereka semua sangat menghormatiku. Kau pikir begitu? Dia menoleh untuk melihat Nan Kong Tianhao, Dongfang Xingchen, Bos Chen dan lainnya. Segera, orang-orang besar itu berbalik dan melihat sekeliling, seolah-olah mereka tidak melihat apapun. Beberapa orang bahkan bersiul, dan beberapa mengerutkan kening, seolah-olah sedang memikirkan suatu peristiwa besar dalam hidup. Singkatnya, mereka tidak memperhatikan sinyal mara bahaya dari Dewa Surgawi. Dewa Surgawi sangat marah sehingga dia akan terkena serangan jantung. Sial, ini keren sekali. Tehnya tetap dingin meski tidak ada orang yang pergi. Guan Qianjun berkata dengan lebih dingin lagi, ya Tuhan, apakah kamu benar-benar ingin pergi ke surga? Saya menyarankan kamu untuk tidak membutakan saya secara membabi buta, saya yakin. Karena kamu dapat melihat ada pembuluh darah naga di Haoyu Tianzuangku, dan kamu harus merebutnya, maka kamu harus memiliki senjata ajaib di tubuhmu yang dapat menyerap energi spiritual dari pembuluh darah naga. Apakah saya benar? Bab 558. Ketika dia mengatakan ini, seseorang gemetar lagi, dan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia tidak melakukannya. Tetapi bahkan seorang anak berusia 3 tahun dapat mendengar nada ini, bahwa dia menjadi semakin bersalah. Guan Qianjun tertawa, oke. Karena kamu harus memaksaku untuk mengambil nyawamu, aku tidak keberatan mengambilnya. Tentu saja, setelah mengambilnya. Jika aku memeriksa tubuhmu lagi, aku mungkin bisa menemukan harta karun yang menarik, jadi aku akan mengambil tindakan. Jika kamu punya trik atau trik lain, keluarkan saja. Dengan mengatakan itu, dia perlahan berjalan menuju Dewa Surgawi. Wajah Dewa Surgawi berubah menjadi hijau dan putih. Dia berbalik dan melihat Guan Qianjun berjalan ke arahnya dengan ekspresi membunuh di wajahnya, tinjunya mengepal di sana, dan bahkan kilatan petir yang tajam dan kecil meledak dari dalam. Takut. Jiwanya hilang. Dia berteriak histeris, benar. Guan Qianjun, saya memiliki senjata ajaib di tubuh saya yang dapat menyerap energi spiritual dari pembuluh darah naga dan mengubahnya menjadi kekuatan kultivasi saya sendiri. Atau menyempurnakan berbagai senjata ajaib, tapi apakah kamu benar-benar berani mengambilnya? Izinkan aku bertanya, apakah kamu benar-benar berani mengambilnya? Dia menatap Guan Qianjun dengan ganas, dan tanpa menunggu jawabannya, dia berteriak dengan nada mengancam, Sekte Harimau Naga kita juga merupakan salah satu dari 4 sekte jahat. Jumlah masternya sama banyaknya dengan awan, dan sebanyak yang kuat seperti hutan.
Saya hanyalah salah satu dari 9 wakil master dari Sekte Harimau Naga, dan saya yang terakhir. Ada 8 wakil master di atas saya. Ada kepala sekolah yang lain. Ada 4 tetua pelindung Dharma lagi. 4 tetua agung pelindung Dharma. Bahkan ada seorang mahaguru yang telah mengasingkan diri selama lebih dari 30 tahun. Jika kamu berani mengambil senjata ajaib ini dariku, saya yakin, dari wakil master lainnya hingga master tertinggi, mereka tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Jika kamu tidak percaya, datang dan dapatkan. Guan Qianjun memamerkan giginya ke arahnya dengan geli, sepertinya jika aku tidak mengambil senjata ajaib ini darimu, kultus naga dan harimaumu akan melepaskanku. Aku yakin, ketika kamu kembali ke Sekte Naga dan Harimau, kamu pasti akan menambah hinaan pada lukamu dan mengatakan bagaimana aku menganiaya kamu, bagaimana aku menghancurkan hantu Qin, dan mengapa aku tidak menganggap serius Sekte Naga dan Harimau. Kamu kultus Harimau Naga masih tidak mau melepaskanku. Kalau begitu, kenapa aku tidak mendapatkan senjata ajaib? Jadi kenapa kamu belum mengeluarkannya? Guan Qianjun tiba-tiba minum, dan di saat yang sama, dia menghentakkan kakinya dengan keras, tiba-tiba. Dengan sekejap, retakan mengerikan tiba-tiba muncul dari telapak kakinya, sedalam setengah meter. Lebar 3 hingga 4 cm. Kemanapun dia pergi, lantai padat itu terbelah dua. Retakan ini seperti ular berbisa, tiba-tiba berlari ke atas menuju orang yang tidak bersalah. Dia sangat ketakutan sehingga dia menjerit aneh dan berbalik untuk melarikan diri. Tapi bagaimana dia bisa melewati celah ini? Retakan itu dengan cepat mencapai kakinya, dan aliran udara yang sangat deras tiba-tiba keluar darinya, menghantam tubuh Dewa Surgawi begitu keras sehingga dia segera menjerit lagi. Seluruh orang bergegas menuju langit-langit. Ledakan. Kepalanya membentur langit-langit, menyebabkan dia menjerit kesakitan, lalu dia jatuh ke tanah, mengunyah tanah, rahang dan bibirnya pecah, dan 2 giginya tanggal. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan kemudian mengeluarkan serangkaian jeritan ketakutan. Pada titik tertentu, Guan Qianjun sudah berdiri di sampingnya, mengulurkan tangan ke arahnya, dan tidak berkata apa-apa lagi. Tapi jelas sekali bahwa ini bukanlah sikap ramah, juga tidak dimaksudkan untuk menariknya. Tetapi, hati Dewa Surgawi begitu murka hingga dadanya terus naik turun, namun pada akhirnya ia pun pasrah pada takdir. Meski ia masih memiliki beberapa senjata sihir rahasia yang biasa ia gunakan untuk pertahanan diri, penampilan Guan Qianjun barusan terlalu menakutkan. Tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan. Perisai berliannya. Gunakan semua energi yang dapat dipancarkan harpa hantu untuk membuat utara tidak mungkin ditemukan. Dewa Langit tidak berani bertingkah seperti monster lagi, apalagi melakukannya lagi. Ia segera mengeluarkan tabung karton yang panjangnya sekitar 30 cm dari tangannya. Dia bergumam, ini kami. Salah satu senjata ajaib dari Sekte Naga dan Harimau kami, disebut bendera perekrutan roh. Itu diciptakan oleh pemimpin tertinggi Sekte Naga dan Harimau kita lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dia menggunakan keahliannya selama lebih dari 150 tahun untuk memadatkannya. Dengan bendera spiritual ini, ia dapat dengan cepat menyerap energi spiritual gunung dan sungai, dan menggunakannya untuk membuat berbagai senjata ajaib, atau untuk meningkatkan budidaya seseorang, tapi izinkan saya memberitahu Anda, Guan Qianjun. Aku bisa memberikannya padamu sekarang, tapi kamu harus berhati-hati. Sekte Naga dan Harimau kita pasti akan mendapatkannya kembali suatu hari nanti. Saat itu, yang akan kita dapatkan kembali bukan hanya bendera perekrutan roh dan hidupmu. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Guan Qianjun dengan penuh semangat. Semoga dia berubah pikiran. Bagaimanapun, harpa hantu dihancurkan dan bendera pemanggil jiwa dirampas. Jika dia kembali ke Sekte Harimau Naga, bahkan jika dia berhasil menggugat, dia pasti akan ditampar wajahnya. Saya merasa sedih hanya dengan memikirkannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Guan Qianjun mengambil tabung karton itu dari tangannya, membuka tutupnya, dan menuangkan benda yang tergulung rapi. Singkirkan itu. Bentuknya seperti bendera, berwarna merah muda, dengan mata di atasnya. Itu tidak bisa dikatakan sebagai mata binatang, tapi jelas bukan mata manusia. Matanya terbelalak bahkan ketika Guan Qianjun melihatnya, dia merasa linglung sejenak, seolah-olah dia akan tersedot ke dalam. Kemudian dia merasa, ada untaian energi spiritual di sekitar kehampaan, yang tersedot oleh benda ini. Tentu saja energi spiritual semacam ini sangat lemah dan hampir dapat diabaikan. Bagaimanapun, ini bukanlah tempat berkumpulnya energi spiritual,
tetapi bendera spiritual ini memang cukup berguna, yang mengejutkan Guan Qianjun. Dia telah lama menemukan urat naga hitam di Haoyutian Zhuang dan ingin mempraktikkannya pada saat itu. Namun, bagaimanapun juga, urat naga ini sudah sangat tua, bahkan berusia ratusan ribu tahun. Banyak tempat yang telah dipadatkan, jadi tidak masalah sebagai tempat harta karun Feng Shui. Apakah itu menampung orang yang hidup atau orang mati yang dikuburkan, mereka tinggal di sana selama bertahun-tahun dan diberi makan tanpa disadari. Tetapi, jika Anda ingin menyerap energi spiritual yang sangat indah antara langit dan bumi dan meningkatkan kultivasi Anda sendiri, tidaklah semudah itu. Tetapi sekarang dengan bendera spiritual ini, Anda dapat dengan cepat menyerap energi spiritual Vena Naga. Anda bahkan dapat menggunakan bendera spiritual untuk memurnikan energi spiritual yang lebih cocok untuk tubuh manusia. Saat itu, jika Anda mengambil energi spiritual dari bendera pemanggil roh, Anda bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Hari itu, setelah menerima surat dari Su Qingyi, Guan Qianjun memutuskan untuk kembali ke kota untuk melindungi putrinya. Dia sendirian membunuh begitu banyak dewa perang tingkat tinggi dan terluka parah. Meskipun saya kemudian menggali ginseng berumur 1000 tahun. Namun intisarinya diberikan kepada putrinya. Meski apa yang dia makan memiliki banyak efek, dia masih belum pulih sepenuhnya. Namun kini, dengan bendera spiritual ini, ia dapat menyerap energi spiritual naga untuk menyehatkan dantian dan meridian. Segera, cederanya dapat pulih sepenuhnya, dan keterampilan tersebut bahkan dapat menembus lantai pertama. Raih level yang lebih tinggi. Guan Qianjun sesekali kehilangan akal sehatnya, dan kemudian mendengar suara yang terus menghilang. Guan Qianjun, tunggu saja aku. Aku pasti akan membawa sejumlah besar orang dari Sekte Harimau Naga untuk datang dan menyelesaikan masalah denganmu. Guan Qianjun mendongak dan melihat Dewa Surgawi telah merangkak di tanah dan melarikan diri seperti anak anjing. Dia tertawa terbahak-bahak dan tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia menoleh dan matanya tiba-tiba menjadi sangat dingin, menatap orang-orang besar di ruangan itu. Dia memandang Nangong Tianhao. Dia memandang Dong Fang Xingchen. Bersambung.